Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah paham kan? Sudah ada kitab, ada ustaznya pakai peci, songkok nasional, ada pulpen, berarti kita menghitung catatan utang. Hitung waris. Ya, sebelumnya kita kasih tahu dulu, kita sekarang berada di kantornya SMP Pesantren Al-Hanif Kalianda. Masya Allah. Nah, ini ada hasil karya anak-anak. Sekarang sedang membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Ini berbasis pesantren, tahfidz Quran, ada public speaking dan juga praktik ibadah. Moto dari SMP ini, Ustaz? Adab dan tahfidz. Waduh. Kenapa begitu? Nah, gimana? Mungkin bisa diceritain kenapa motonya adab dan tahfidz? Ya, ini berangkat dari keprihatinan saja ya. Keprihatinan banyak pelajar yang kadang-kadang kehilangan adab gitu. Nah, kalau tahfidz ini menurut kami ya ilmu paling dasar. Jadi ilmu paling dasar untuk memahami agama ini ya harus hafal Quran. Ya. Nah, makanya beradab dan tahfidz. Nah, ini dibuka untuk 50 siswa. Ya, tahun ini insya Allah 50 siswa. Putra putri. Nah, untuk syarat pendaftaran nanti bisa dilihat di bawah tuh. Sering ada kontaknya juga, ada alamatnya. Ditambah ya. Beres. Dan ini ada kotak LKS. LKS itu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, LKSA. Nah, ini biasanya selama ini bergelut di bidang apa, Ustaz? LKSA. Ya, kita membantu anak-anak fakir, miskin, yatim, termasuk ya kegiatan sosial lainnya. Ya. Kegiatan sosial. Ini kotaknya masih banyak yang memerlukan, nanti langsung kotak di bawah. Langsung ambil. Oke, kita hari ini sebagaimana sebelumnya tadi kita mau menghitung utang, menghitung waris. Menghitung waris. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman kita. Kasusnya gini, ada seorang istri, berarti seorang istri meninggal, kemudian ada ahli waris cuma 2 orang, karena orang tua nggak ada ya. Ada suami dan juga ada saudara perempuannya. Mungkin teman-teman juga ada yang kasusnya sama seperti itu, maka kita akan bahas pembagiannya seperti apa. Mungkin bisa disampaikan kronologinya dari kasus ini. Oke. Jadi kalau ngelihat kasus ini itu kan, kalau kita mau menghitung waris itu yang pertama harus dipastikan siapa yang wafat. Satu. Ya, pastikan dulu siapa yang meninggal, karena kalau berbicara waris itu karena ada yang meninggal. Nah, tadi kalau kita tulis misalnya yang meninggal atau yang memberi waris berarti istri. Nah, jadi yang meninggal itu istri. Kalau sudah, kemudian kita lihat siapa ahli warisnya. Ahli warisnya atau orang-orang yang bakal mewarisi siapa aja. Itu sudah kita tanyakan siapa yang masih ada. Satu suami. Ya, gitu. Anak nggak ada. Anak nggak ada. Ibu bapak nggak ada. Terus masih ada saudari. Dan itu cuma satu aja. Satu orang. Jadi ini ada suami, ada saudari 1 orang. Saudari kandungan ya? Saudara kandung. Ini saudari kandung. Jadi yang lainnya nggak ada. Nah, ketiga, kalau menghitung waris, maka nanti ditanyakan harta warisannya apa. Ya. Nah, ini harta warisnya apa? Artinya harta warisnya dari istri yang meninggal. Karena nanti kan ada harta istri, ada harta suami. Ya. Diperjelas dulu. Nah, ini yang sering
sering salah di antara kita itu karena istri meninggal terus dibagi. Nah, dibagi itu yang mana yang dibagi? Harus dipastikan yang dibagi itu adalah harta yang ditinggalkan istri. Ya. Gitu. Nah, kalau sudah harta warisnya sudah ketemu, maka tinggal ngelihat kebagiannya. Kalau seorang suami tanpa ada anak, jadi kalau suami tanpa anak itu bagiannya separuh. Suami tanpa anak. Ya, nggak punya anak, itu dia dapatkan separuh dari harta istri. Nah, sudah dicari nggak ada lagi, tinggal saudari satu orang. Nah, satu orang itu ternyata itu cuman seorang itu dapatnya juga separuh. Pas. Jadi habis. Jadi ini tinggal dikalikan berapa hartanya, selesai. Ketemunya nanti itu hartanya. Jadi kalau misalnya istri punya 100 juta, berarti ini dikalikan 100 juta, berarti dapatnya 50 juta, ini dikalikan 100 juta, ini dapatnya 50 juta. Totalnya tetap harus 100 juta. Nah, selesai. Ini sederhana karena memang ahli warisnya cuman berdua. Ditelusurin mana bibi nggak ada lagi, dah. Cuman dua orang inilah. Ibu bapak sudah nggak ada gitu. Tinggal dua ini. Jadi kalau misal laki-laki ya sama aja ya? Iya, kalau laki-laki nanti asobah. Asobah itu artinya menghabiskan. Ya tinggal separuh juga. Iya. Jadi situ, simple itu ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti jadi pelajaran untuk kita ya. Nah, jadi urutannya itu siapa dulu yang meninggal, terus dicari siapa-siapa yang memungkinkan sebagai ahli waris, kemudian harta warisannya yang mana. Nah, ini kalau berbicara harta warisan tuh, Pak, ini yang sering agak perlu diulang-ulang ya, Mas ya. Harta warisan itu atau harta waris itu yang milik yang meninggal. Jadi kalau suami istri, ini kan berarti ada miliknya suami, ada milik istri. Harus dipisah dulu, jangan nanti. Nah, gini, ini ada saya kasih tambah. Ini suami istri ini kerja bareng. Ya, kerja bareng. Berarti hartanya ada yang bersama, campur kan? Ini suami istri sama-sama kerja, sama-sama dipakai bersama. Berarti hartanya kita sebut gonogini. Ya gitu. Jadi kalau misalnya tatkala istri meninggal, harta itu kita hitung misalnya 200 juta. Nah gitu. Ini dibagi dua dulu. 100 miliknya istri, 100 miliknya suami. Dibagi dua karena gonogini. Nah, karena gonogini. Nah, yang terus dibagi lagi nanti baru masuk ke sini. Ya. Jadi jangan separuh dari 200, tapi separuh dari 100. Berarti bagian suami banyak dong, 100 tambah 50. Iya, orang ini bukan bagian, ini milik dia. Milik dia, sudah milik dia. Miliknya suami gitu. Kadang itu yang polemik di situ. Kok dapatnya banyak? Iya. Padahal sudah milik dia memang. Iya. Seringnya gitu, kok dapatnya banyak? Ya bukan banyak, ini memang harta dia. Itu yang perlu digarisbawain. Tuh. Ini sering salah paham. Akhirnya nanti pihak saudarinya nggak menerima. Kenapa? Masa dia dapat 150 juta, saya cuma 50. Bukan 150. 100 itu memang milik harta suami, yang 100 harta milik istri. Yang dibagi sebagai harta warisan itu adalah milik almarhumah, yaitu istri saja. Jadi buat teman-teman yang bekerja bersama, suami dan istri bekerja bersama dan dipakai bersama, harap diperhatikan, jangan rebutan. Keluarganya yang ribut. Jangan sampai ya. Ini rumusnya ini. Nanti silakan di screenshot, disebarkan ke keluarganya, ini loh. Ya. Rumus pembagiannya. Oke, itu ada tambahan? Sip, itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya. Nanti kemarin sudah saya sampaikan untuk dipelajarkan.
Begitu, jangan lupa untuk mampir ke sini. Ini aja di SMP Pesantren Al Hanif Kalianda, Jalan Lorong Usaha Bersama, RT RW 00102 LK 4 Kelurahan Wai Urang, Kecamatan Kalianda, belakang Pemda. Oh, situ ya Pemda ya? Ya. Ya, silakan mampir ke sini. Mana kita akan menyediakan fasilitas yang luar biasa untuk menyambut Anda di sini. Cuma 50 siswa yang dibuka di tahun depan. ini, insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dan kita akan berlanjut di rekaman judul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.